Bukti pembayaran dari sebuah pembelian suatu barang merupakan suatu syarat untuk mengurus beberapa persyaratan. Nah, yang pertama biasanya itu disebut dengan nota ataupun kwitansi dan ataupun juga faktur, itu sama saja sebenarnya. Nah, untuk dalam dunia jual beli sepeda motor ataupun mobil ataupun kendaraan bermotor, itu biasanya setiap kita melakukan pembelian unit baru itu terdapat atau kita itu pasti dikasih yang namanya satu faktur, itu faktur pembelian. Nah, ini contohnya, ini faktur resmi dari penjualan satu unit kendaraan baru. Ini juga satu faktur. Tapi di lain cerita, itu jika kita membeli kendaraan dalam kondisi bekas ataupun second, nah itu biasanya kita pasti akan mendapatkan yang namanya kwitansi. Ini contohnya. Nah, ini kwitansi daripada kemarin pembelian sepeda motor ataupun mobil bekas. Itu biasanya atas persetujuan dari penjual dan pembeli. Kemudian ada lagi biasanya yang sudah berpengalaman dalam hal jual beli, itu pasti nih disertakan dengan kwitansi kosong disertai dengan tanda tangan orang pemilik, dalam artian nama orang pemilik BPKB dan materai. Oke, lanjut. Di sini yang saya akan bahas adalah kwitansi yang benar ataupun tanda bukti pembayaran yang benar yang digunakan untuk syarat dalam artian mutasi kendaraan, itu baik mutasi masuk, mutasi keluar, ataupun balik nama, ataupun pengurusan yang terkait dengan BPKB. Oke, yang pertama, saat mengurus mutasi yang dipakai itu kwitansi. Jika kita membeli kendaraan ataupun kita menjualnya, jadi kita itu harus menyiapkan kwitansi itu sebagai tanda bukti kita telah menerima uang ataupun membayarkan sejumlah uang kepada orang yang tertulis dalam kwitansi tersebut. Nah, yang di video ini yang utama itu saya akan bahas itu kwitansi yang benar. Ataupun ketika kita membeli kendaraan bekas, itu pastikan kita nih. Yang pertama, ini dalam pembelian mobil atau kendaraan atau motor bekas, pastikan atas nama STNK ataupun atas nama BPKB dia mau memberikan kwitansi ini, nota kwitansi seperti ini dalam bentuk kosong. Dari nama siapa, sejumlah berapa, kosong semua, kecuali ini ada materai dan dibubuhi tanda tangan pemilik BPKB ataupun STNK. Nah, ini tuh fungsinya gini. Ketika misal ini namanya orang Jakarta, katakanlah ini orang Jakarta. Kemudian kendaraannya saya beli, saya itu Irawan. Jadi nanti ini formatnya begini. Telah diterima dari saya, Edo Irawan. Jika nanti kendaraan tersebut akan kita balik nama atau kita mutasi dengan nama ini, nama kita. Misal nama saya Edo, akan saya balik dengan nama saya Edo. Berarti diterima dari Edo Irawan, harga sekian, kemudian untuk pembayaran detail. Misal kendaraan katakanlah Toyota Fortuner dengan plat nomor B sekian, warna sekian, dengan nomor mesin sekian, dan nomor rangka sekian. Itu sudah cukup. Kemudian tanggal di sini pastikan dia, kalau kita ingin membalik atau memutasikan pada bulan Januari, pastikan atau kita buat saja ini 1 bulan sebelumnya. Jadi kita buat Desember. Atau kita mau mutasi bulan Februari, berarti kita lakukan ini seolah-olah nota ini kita beli pada, atau kendaraan ini kita beli dalam bulan Januari, begitu.
Itu untuk mengantisipasi agar kita tidak disuruh pulang kembali lagi untuk cuma mengurus hal sepele ini. Kemudian untuk kwitansi yang seperti ini kwitansi pembelian dari ini, saya beli dari tangan orang kedua. Jadi yang jual bukan orang atas nama yang di BPKB, bukan, itu udah orang lain atau orang kedua. Dia ini ngasih saya kwitansi seperti ini. Nah, kwitansi ini tidak dipakai di beberapa samsat. Kwitansi seperti ini tidak berlaku meskipun sudah diterima dari Edo sekian. Nah, yang berbeda ini, dia tanda tangannya itu yang jual bukan atas nama BPKB. Seharusnya yang tanda tangan di sini itu yang atas nama BPKB begitu. Ini cuma di beberapa samsat, tidak semua samsat harus begitu, tapi kebanyakan itu mengharuskan formatnya begitu tadi. Ini ditujukan yang terima dari yang mau jadi pemilik baru di BPKB, kemudian detail harganya, kemudian unitnya, tanggalnya itu kalau bisa sebulan sebelum kita melakukan mutasi. Kemudian materi, ini materi lama, ini materi 6.000, sekarang yang diharuskan itu materi 10.000. Kemudian tanda tangan nama terang pemilik atas nama BPKB begitu. Ini hanya masalah sepele seperti ini. Jangan sampai kita telah jauh-jauh sampai samsat, kemudian kita cuma disuruh pulang, Mas datang lagi besok, benarkan dulu soal kwitansinya. Berarti kan kita harus buang waktu kita, tenaga kita, dan akomodasi kita harus kita perhitungkan lagi. Kemudian selain kwitansi pembelian kendaraan bekas, itu ada faktur yang pertama atau faktur pembelian kendaraan baru. Itu biasanya dilipat kemudian nempel di BPKB, di staples di BPKB di bagian belakang, biasanya seperti itu. Nah, kalau kita mau mengurus BPKB, kita lepas aja, kita tinggal di rumah. Ini itu nggak dipakai. Nih, kalau nggak percaya, ya. Faktur ini nih, tidak digunakan untuk mutasi. Faktur ini tidak berlaku untuk mutasi. Jadi yang untuk mutasi bukan ini. Kalau mutasi, kalau ini kan dari baru pasti langsung ke pembeli yang pertama. Nah, orang pertama ini kalau jual dia harus seperti tadi membuat nota kosong dengan tanda tangan atas nama dia di sini yang sebagai orang pertama. Begitu. Jadi ini untuk lebih aman agar tidak ribet dan lebih aman, intinya itu kita lepas, kita tinggal di rumah, disimpan di tempat yang baik begitu. Selain faktur, ini ada juga tanda terima BPKB. Itu tanda terima BPKB, faktur ataupun form A. Ini ada form A karena dia mobil bukan buatan Indonesia alias CBU atau impor, complete build up. Jadi itu biasanya satu paket ini dengan BPKB jadi satu, kemudian faktur jadi satu sendiri-sendiri, kita simpan saja di rumah. Oke, jangan lupa untuk mengurus hal mutasi itu yang dipakai ini. Ya, jangan lupa. Ini kwitansi pembelian untuk orang kedua, tangan kedua. Ini nggak dipakai, itu nggak berfungsi di dalam kita mutasi atau balik nama, itu ini nggak berfungsi. Jadi ini alangkah baiknya setiap pembelian kendaraan bekas pastikan pemilik atas nama BPKB tersebut mau membuat nota kosong seperti ini dengan tanda tangan dia dan ditempel materi 10.000. Kalau yang 6.000 ini udah lama, dia nggak berlaku di samsat, yang berlaku sekarang 10.000. Atau dengan format lain, ini bisa misalkan diterima dari ini kita kosongkan dari sana kosong, kemudian uang sejumlah itu bebas, kemudian yang penting unitnya itu kendaraannya apa, warna apa, terus nomor plat, nomor berapa, nomor mesin, nomor rangka, itu yang paling utama.
kemudian tanggal dikosongi. Ini tanggal dan nama bisa diisi ketika kita akan melakukan mutasi mobil atau kendaraan atau motor tersebut. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin melakukan mutasi ataupun balik nama. Itu semoga sudah melihat video ini, jadi daripada nanti sampai samsat disuruh pulang hanya karena hal sepele seperti ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, selamat mencoba dan beraktivitas lagi.